Halo Sobat Belajar, dengan Kamelia di sini. Nah, kalau udah ada kakak nih di kamera, udah tahu ya kita mau belajar apa? Ya, kita mau belajar mengenai ekonomi. Nah, ekonomi nih berarti belajar tentang uang atau duit atau hitung-hitungan. Nah, nggak perlu takut. Sebenarnya ekonomi itu nggak terlalu susah kok, nggak sesusah apa yang dibayangkan sama Sobat Belajar gitu mengenai hitung-hitungan dan keribetannya. Nah, Sobat Belajar, sebelum masuk ke materi nih, kakak mau cerita-cerita sedikit atau mau sharing-sharing sedikit nih sama Sobat Belajar. Nggak kerasa ya, kita tuh menghadapi pandemi ini udah hampir setahun gitu. Masih inget kan sama kasus pertama pandemi itu terjadi kapan dan di mana? Ingat banget kan tahun 2020 bulan Maret tuh kasus pertamanya. Nah, karena udah hampir setahun nih pandemi dan mempengaruhi banyak gitu perubahan-perubahan dalam hidup kita. Terutama sekarang kita sedang menghadapi namanya new normal atau kebiasaan baru nih, kebiasaan normal baru kayak gitu. Nah, dengan adanya new normal ini atau PSBB gitu ya, mempengaruhi new normal, jadi banyak juga sektor-sektor kehidupan manusia yang terpengaruhi gitu dengan adanya new normal. Contohnya nih, kakak yang biasanya di akhir bulan atau di awal bulan gitu ya, ketika udah gajian, tuh pengennya tuh shopping gitu ya, belanja-belanja kebutuhan di rumah, apa-apa aja yang kurang gitu, misalkan nganterin ibu, beli beras dan segala macam ke supermarket. Terus kakak pengen beli baju gitu, nggak usah repot-repot, tinggal datang aja ke mall, pilih-pilih baju yang sesuai sama apa yang kakak butuhin. Tapi sekarang karena masa new normal ini, udah pasti pusat-pusat keramaian jadi dibatesin nih pengunjungnya. Nah, pusat-pusat keramaian itu ada apa aja sih? Contohnya tuh kayak tadi mall, swalayan, terus bahkan tuh tempat-tempat rekreasi ataupun olahraga pun dibatasin pengunjungnya. Biasanya cuma 50% kayak gitu. Transportasi umum pun juga begitu dibatasin, bahkan jam operasionalnya pun juga dibatasin, yang biasanya mungkin sampai jam 10 malam. Nah, ini dibatasin bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam aja nih Sobat Belajar. Nah, karena tadi ya pengunjung di mall itu dibatasin dan jam operasionalnya pun juga dibatasin, pasti dong di sana jadi semakin sepi ya, nggak kayak biasanya nih. Kakak pernah mengunjungi mall nih akhir-akhir ini karena ingin memenuhi kebutuhan kakak gitu. Terus ke sana tuh bener-bener ngerasanya tuh sepi banget, nggak kayak mall pada umumnya yang rame kayak gitu. Pasti ya, kita nih sebagai manusia, apalagi di tengah masa pandemi kayak gini, rasa kekhawatiran terhadap virus itu jadi semakin besar. Jadi enggan gitu untuk keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nah, ternyata dengan kondisi mall atau pusat perbelanjaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya yang sepi, ini benar-benar mempengaruhi juga, terutama kalau mall itu sama pedagangnya nih. Nah, karena kunjungannya sepi, nggak ada customer yang datang, otomatis pedagang pun kehilangan customernya juga gitu. Pedagang nggak bisa memenuhi target pada umumnya nih, misalkan target penjualannya dia tuh bisa sampai 100 pieces, tapi karena new normal ini jadi terbatas nih target penjualannya, nggak sampai 100 pieces gitu. Syukur-syukur kadang 50 pieces terjual aja udah alhamdulillah. Nah, kalau misalkan pedagang-pedagang besar yang emang udah melek sama teknologi, bisa dong akhirnya dia memanfaatkan teknologi untuk akhirnya beralih ke online shopping kayak gitu. Dia tuh memanfaatkan adanya teknologi seperti aplikasi online shopping itu. Nah, kebayang nggak sih Sobat Belajar sama pedagang-pedagang kecil yang belum melek banget nih sama teknologi, pedagang-pedagang yang emang buka tokonya tuh nggak terlalu gede gitu, yang cuman pedagang di pasar nih, pasar tradisional. Kebayang nggak sih kalau akhirnya mereka tuh bahkan banyak yang sampai nutup usahanya loh karena pandemi seperti ini. Nutup usahanya karena itu keterbatasan modal sama pemasukan yang diterima tuh nggak sesuai sama apa yang dikeluarkan sama pedagang tersebut. Nah, kan sedih banget ya dengar kabar kayak gitu kalau ternyata pandemi ini memberikan dampak yang negatif untuk pedagang-pedagang kecil nih. Nah, sekarang pertanyaan kakak, gimana ya cara pedagang itu bisa bangkit dari keterpurukan pandemi seperti ini, di mana dia memiliki keterbatasan modal nih untuk akhirnya meningkatkan atau memperbaharui jualannya lagi nih. Nah, daripada penasaran, langsung aja ya, simak penjelasan kakak sampai habis mengenai pertanyaan tadi. Nanti akan dibahas. Oke Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, nah tadi di awal kakak udah nyinggung masalah pandemi sama efek dari pandemi ini terhadap pedagang kecil. Pedagang kecil kehilangan
customernya, terus pemasukannya itu nggak sesuai sama target. Ditambah modalnya dia tuh semakin hari semakin menipis, sehingga akhirnya pedagang tersebut menutup usahanya. Kan sangat disayangkan sekali ya. Padahal si bapak penjual tersebut kan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus untuk memenuhi kebutuhan istrinya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya pedagang bangkit dari pandemi? Nah, ini akan kita bahas mengenai materi pengertian dan fungsi lembaga pembiayaan. Langsung aja kakak next slide buat tahu nih apa sih kak pengaruh atau hubungannya antara fungsi lembaga pembiayaan ini sama pertanyaan gimana caranya pedagang bangkit dari pandemi ini. Oke, sebelum masuk ke materi seperti biasa kakak punya kata-kata semangat nih biar sobat belajar semakin semangat belajarnya dan kayak biar bisa termotivasi gitu, jadi semakin menaikin mood untuk sobat belajar. Nah, ini ada quotes dari C.S. Lewis, bunyinya, kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya. Kita emang nggak bisa memutar waktu untuk balik lagi ke belakang, yang tadinya nih misalnya sobat belajar pas kecil bercita-cita jadi dokter gitu. Nah, sobat belajar mau balik atau flashback lagi ke masa ketika sobat belajar masih kecil, masih TK, itu nggak mungkin kan ya. Nah, sekarang berarti tujuan atau PR besarnya gimana kita bisa mengubah akhir dari kehidupan kita kelak dimulai dari titik kita berada sekarang. Kayak misalkan sobat belajar nih sekarang SMA berarti ya, SMA kelas 10 nih. Berarti nanti sobat belajar udah dari SMA kelas 10 ini udah mempertimbangkan atau udah punya target kira-kira nanti lulus SMA itu mau kemana sih? Mau kuliah kah? Atau mau kerja? Atau bahkan mau wirausaha gitu. Jadi semuanya itu harus dimulai dari tempat sobat belajar berada sekarang. Oke, kalau tadi udah ada kata semangat dari kakak, biar sobat belajar makin semangat, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Di sini ada pengertian dari lembaga pembiayaan. Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Ini kita garis bawahi, dia melakukan bentuk penyediaannya itu berupa dana atau barang modal. Barang modal di sini tuh apa sih, Kak? Nah, barang modal itu tuh bisa berupa gedung, nah ini ya, bisa berupa gedung, aset, dan tanah. Ini merupakan barang modal. Jadi nggak cuma berupa dana nih, modal awal berupa dana, tapi bisa gedung, aset, dan tanah. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa membantu menyediakan barang-barang modal atau dana untuk modal awal sebuah usaha, seperti itu. Selanjutnya tadi udah tahu apa itu lembaga pembiayaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dasar hukum lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan ini berdiri juga berdasarkan dasar-dasar hukum atau peraturan perundang-undangan nih sobat belajar. Ada 3 dasar hukumnya. Pertama, Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448 garis miring KMK titik 017 garis miring 200 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Jadi, adanya lembaga pembiayaan ini didasarkan atau diatur dalam perundang-undangan ini ya. Ada Kepres, ada Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia gitu. Jadi, jangan khawatir sobat belajar kalau lembaga pembiayaan ini tuh legal atau ilegal sih gitu. Jadi, lembaga pembiayaan ini tuh sebenarnya legal karena nih udah ada ketiga peraturan perundang-undangan ini yang mengatur berdirinya lembaga pembiayaan dan kegiatan-kegiatan lembaga pembiayaan. Oke, tadi kita udah mengetahui apa sih dasar hukum dan apa itu lembaga pembiayaan. Selanjutnya kita akan mengetahui nih perbedaan antara lembaga pembiayaan sama lembaga perbankan. Nah, sobat belajar mungkin lebih familiar sama kata bank atau lembaga perbankan ketimbang lembaga pembiayaan gitu. Karena emang sehari-harinya kita tuh dikelilingin sama adanya bank gitu, terus ATM itu kan merupakan produk-produk dari bank. Nah, ini makanya kakak mau kenali nih sobat belajar sama lembaga pembiayaan. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama, lembaga pembiayaan itu dalam pelaksanaannya tidak memungut dana dari masyarakat. Sementara pada lembaga perbankan, dananya itu bersumber dari masyarakat. Maksud dari di sini tidak memungut dana dari masyarakat, kalau di bank kita kan nyetor duit ya.
gitu ke bank. Nah itu berarti sumbernya itu dananya dari kita, dari masyarakat, untuk akhirnya nanti sama bank diolah nih dana dari nasabahnya. Nanti akan melahirkan produk-produk dari bank itu sendiri. Sementara kalau lembaga pembiayaan, kita kan nggak ada setor dana atau setor nabung gitu ya ke lembaga pembiayaan gitu. Itu dari sudut pandang yang pertama. Kemudian yang kedua, lembaga pembiayaan ini menyediakannya yaitu berupa dana atau barang modal. Seperti tadi di pengertian yang sebelumnya ya, pengertian tentang lembaga pembiayaan. Tetapi kalau lembaga perbankan ini, dia hanya menyediakan modal finansial. Bedanya modal finansial sama barang modal. Nah, di sini kakak punya gambar. Ini contoh dari barang modal. Mungkin di sini ini ya berupa mesin gitu atau teknologi. Itu merupakan salah satu barang modal. Tadi nggak hanya gedung, tanah atau aset. Nah, tapi kalau lembaga perbankan dia cuma nyediain modal finansial aja nih berupa duit atau dana. Nah, itu berarti ada perbedaannya. Kalau di sini dia hanya berupa duit atau dana, tapi di sini dia juga bisa menyertakan berupa barang modal tadi seperti gedung, aset, tanah maupun mesin atau alat elektronik lainnya gitu. Selanjutnya, ini perbedaan selanjutnya antara pembiayaan dan perbankan. Nomor 3, kadangkala tidak memerlukan jaminan nih. Sementara pada lembaga perbankan selalu disertai dengan jaminan. Nah, kadangkala berarti dalam artian nggak semua lembaga pembiayaan itu dia nggak memerlukan jaminan. Kadang ada beberapa lembaga pembiayaan yang memerlukan jaminan ketika nasabahnya itu melakukan pinjaman. Tapi kalau di lembaga perbankan itu selalu disertai jaminan. Misalkan ketika kita mengajukan pinjaman kredit kepada bank, biasanya bank itu meminta jaminan nih, misalkan sertifikat tanah, seperti itu ya. Umumnya sih seperti itu untuk kasus pinjaman kepada bank. Selanjutnya nomor 4 nih. Lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral, sementara lembaga perbankan dapat menciptakan uang giral. Uang giral itu apa sih, Kak? Nih, kakak punya gambar contoh dari uang giral di sini. Mungkin nih ada cek, terus di sini ada kartu ATM ya. Terus ini perangko dan yang di sini ada giro. Nah, ini merupakan contoh dari macam-macam uang giral. Kan kalau di lembaga perbankan bisa ya menerbitkan keempat ini uang giral, sementara di lembaga pembiayaan tuh nggak bisa. Jadi kalau lembaga perbankan punya kartu ATM atau e-money gitu ya, kalau lembaga pembiayaan tuh nggak punya dan dia nggak bisa menciptakan uang giral. Selanjutnya, lembaga pembiayaan itu pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Tetapi lembaga perbankan, semuanya ini untuk pengaturan, perizinan, dan pengawasannya itu dia dilakukan oleh Bank Indonesia. Jelas ya beda. Jadi kalau perbankan itu langsung diawasi sama Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia itu kan yang akhirnya mengatur atau yang memiliki kebijakan moneter, di mana nanti dia mengatur persebaran duit gitu ya, persebaran uang yang ada di Indonesia. Nah, yang akhirnya nanti dia mengatur juga tentang perbankan-perbankan lain gitu. Sementara kalau lembaga pembiayaan dia di bawah naungannya Departemen Keuangan. Beda ya, di sini Departemen Keuangan, kalau di sini Bank Indonesia langsung sebagai bank sentral negara Indonesia. Nah, tadi kita udah mengetahui nih perbedaan-perbedaan. Selanjutnya di sini ada fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu mempunyai dua fungsi sobat belajar. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan bagi masyarakat, dan yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur. Nah, kalau yang pertama ini nih yang sering banget ditemuin sama kita sebagai masyarakat atau konsumen gitu ya, konsumen terhadap atau ibaratnya dia tuh nasabahnya lembaga pembiayaan kayak gitu. Nah, ketika kita membutuhkan dana nih kayak tadi, pedagang kecil yang kakak sebutkan di awal ya, dia itu ingin memajukan usahanya atau ingin mengembangkan usahanya, menciptakan produk-produk yang baru nih, atau menciptakan inovasi-inovasi baru. Tapi karena pandemi seperti ini kan, modalnya juga semakin menipis, tambah penghasilannya itu nggak seberapa, nggak seperti hari-hari normal biasanya. Misalkan targetnya dia tuh hari normal bisa laku 100 pieces. Nah, kalau lagi masa pandemi kayak gini 50 pieces aja tuh kayak udah bersyukur atau alhamdulillah banget kan ya untuk pedagang-pedagang. Sebenarnya nggak hanya pedagang kecil sih, pedagang-pedagang besar pun ikut imbasnya. Cuman biasanya tuh yang lebih sering atau lebih banyak kena imbasnya tuh pedagang-pedagang kecil ya, yang tadi yang belum melek sama teknologi nih. Nah, terus dia bingung nih si bapak pedagang ini, gimana ya, misalkan ada pedagang bakso, dia mau memperbarui gerobaknya atau mau menambah porsi baksonya, atau misalkan dia mau lakuin inovasi-inovasi, nggak cuma bakso daging aja, misalkan dia mau bikin ada bakso keju atau bakso gepeng, itu kan merupakan inovasi ya dalam dagangannya dia, tapi dia nggak punya modal. Nah, berarti solusinya dia harus minjam duit kan ya.
Nah ini, lembaga pembiayaan ini menghadirkan solusi untuk kasus tersebut untuk akhirnya melakukan pembiayaan bagi masyarakat. Tadi dia memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil atau sektor-sektor ekonomi yang belum begitu besar gitu ya, untuk akhirnya bisa melanjutkan usahanya dan bisa mengembangkan gitu apa aja yang harus dikembangkan atau inovasi-inovasi baru. Kebayangkan kalau adanya lembaga pembiayaan ini tuh benar-benar ngebantu banget ekonomi rakyat di Indonesia, terutama ekonomi ini ya. Kita sebagai warga-warga yang ibaratnya belum termasuk warga yang besar gitu, warga-warga kecil kayak gitu yang kehidupan sehari-harinya tuh masih suka kesulitan gitu untuk mengatur ke perekonomian. Nah itu nggak cuman buat ngasih modal ke bapak penjual bakso aja nih. Kalau misalkan ada seorang bapak nih ngerasa dia butuh banget pinjaman duit untuk misalkan beli susu anaknya atau lain-lain, nah dia juga bisa melakukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan. Nah di sini tuh ya kakak tegaskan bahwa lembaga pembiayaan ini berfungsi melakukan pembiayaan bagi masyarakat apapun itu, masyarakat dari kelas menengah, kelas atas maupun kelas bawah gitu. Cuman emang lebih sasarannya ke masyarakat menengah ke bawah sih ya. Selanjutnya di sini ada pengembangan infrastruktur. Nah, lembaga pembiayaan nggak cuma memberikan dana atau pinjaman kepada kita masyarakat, tapi lembaga pembiayaan juga bisa memberikan pinjaman dana untuk akhirnya diberdaya gunakan atau digunakan gitu ya oleh produsen-produsen untuk mengembangkan infrastrukturnya gitu. Misalkan kayak ada pengembangan infrastruktur pembuatan jembatan gitu, tapi dilakukannya bukan sama pemerintah nih, yaitu dilakukan oleh sektor swasta gitu, pembangunan jembatan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya yang dibangun oleh swasta. Nah dengan modal yang sebegitu besarnya kan nggak mungkin ya, kadang sektor swasta tuh mampu menghadirkan atau mampu menghasilkan modal yang sebegitu besar di awal. Nah solusinya itu lembaga pembiayaan bisa membantu sektor swasta tersebut untuk bisa mengembangkan infrastruktur. Nah itu caranya bisa mungkin bekerja sama lembaga pembiayaan atau cara-cara lainnya gitu. Nah ini kakak punya gambar, di sini ada gambar ini ya, pengembangan dia tuh lagi pelebaran jalan mungkin ya di sini. Nah itu tadi pelebaran jalan yang dilakukan oleh sektor swasta itu bisa loh dia bekerja sama lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan tuh lagi-lagi nggak hanya dikhususkan atau ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, tapi ternyata untuk sektor-sektor swasta yang punya tujuan atau yang punya plan nih sedang membangun sebuah fasilitas atau apapun itu gitu. Karena kan modal yang dibutuhkan cukup banyak dan ya pasti sebuah perusahaan tuh nggak punya atau bahkan memikirkan jangka panjang kan ya ketika dia memulai usaha gitu. Jadi nggak mungkin dia tuh mengeluarkan semua modalnya di awal, biasanya ditahan-tahan dulu gitu. Makanya akhirnya nanti perusahaan tersebut tuh membutuhkan adanya lembaga pembiayaan atau kerjasama sama pihak-pihak yang lainnya. Kayak gitu sobat belajar. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal materi, sekarang kita latihan soal ya. Soal nomor 1, di sini ada tabel ya sobat belajar, dan ini ada keterangan-keterangan. Ini isinya berupa peraturan-peraturan presiden atau peraturan perundang-undangan gitulah ya, tentang apa nih. Nah, di sini ada beberapa peraturan 1 sampai 4. Kemudian soalnya, manakah di atas tersebut yang merupakan dasar hukum lembaga pembiayaan? Yang A, 1, 2, 3. Berarti ini ya peraturan presiden nomor 9 tahun 2009, terus peraturan presiden nomor 7 tahun 1999, dan Kepres nomor 61 tahun 1988. Nomor yang B itu pilihannya 1 dan 3, yang C pilihannya 2 dan 4, yang D 2 dan 3, dan yang E 4 saja. Coba tadi masih diingat-ingat nggak apa aja dasar-dasar hukum dari lembaga pembiayaan? Tadi ada 3 dasar hukum ya sobat belajar. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. Jawabannya ada 1 dan 3. Karena pada nomor 2 dan 4-nya, nomor 2 ini merupakan peraturan untuk perusahaan jawatan pegadaian. Nah, kalau nomor 4 juga sama. Itu dia mengatur tentang pegadaian. Tapi bedanya, kalau nomor 2 ini tentang perusahaan jawatan, nomor 4 ini lebih ke perusahaan umum pegadaian gitu. Jadi udah tahu ya kira-kira peraturan presiden yang nomor berapa yang merupakan landasan hukum dari lembaga pembiayaan ini. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari lembaga pembiayaan yang membedakan dengan lembaga perbankan, kecuali, nah tadi tuh ada tabel yang berupa perbedaan.
Yang A, menyediakan dana atau barang modal. Yang B, pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Yang C, dana bersumber dari masyarakat. Yang D, tidak dapat menciptakan uang viral. Dan yang E, kadangkala tidak memerlukan jaminan. Nah, ini kira-kira apa ya ciri-ciri lembaga pembiayaan? Di sini dia mintanya soalnya itu ciri-cirinya doang nih yang ngebedain sama perbankan, lembaga perbankan. Langsung aja kita lihat. Nah, dana bersumber dari masyarakat kecualinya. Karena ini untuk pilihan yang C ini merupakan ciri-ciri dari lembaga perbankan. Nah, ya karena di sini kalau lembaga pembiayaan itu dananya bahkan tidak bersumber dari masyarakat ya. Nah, kalau lembaga pembiayaan dananya tidak bersumber dari masyarakat. Udah paham ya mengenai perbedaan sama lembaga perbankan tuh apa? Oke, langsung kita next untuk soal nomor 3. Nah, di sini ada pernyataan juga nih nomor 1 sampai 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang 1, pengadaan kartu kredit. Yang 2, pembangunan gedung. Yang 3, pengadaan mesin. Yang 4, pengadaan kendaraan operasional perusahaan. Nah, pernyataan di atas merupakan fungsi lembaga pembiayaan sebagai pengembangan infrastruktur, kecuali, nah ini ya di garis bawahi dia mintanya pengembangan infrastruktur. Oke, nah ada yang A jawabannya 1, 2, 3, yang B 1 dan 3, yang C 1 dan 4, yang D 2 dan 4, dan yang E 1 saja. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang A 1 saja, karena pengadaan kartu kredit itu, ini tuh sebenarnya pengadaan kartu kredit itu punyanya lembaga perbankan. Ya, dan tujuannya itu pun dia lembaga perbankan itu kan tadi perbedaan sama lembaga pembiayaan, dia masuknya ke uang giral. Nah, tadi ya uang giral nih. Kan ada ATM tadi, terus ada giro, ada cek. Nah, ATM itu juga biasanya perbankan menghadirkan kartu kredit gitu. Jadi nggak cuma ATM, dia produknya bisa dibagi-bagi lagi. Ada e-money sama kartu kredit. Nah, pokoknya kalau lembaga pembiayaan itu dia memberikan pinjamannya itu ya udah nggak berupa kartu gitu. Kalau kartu kredit kan dikeluarkan sama bank nih, misalkan kita mau belanja sama 1 bulan, biasa sih dia tunggakannya itu sama 1 bulan ya. Kita belanja nih, misalkan nggak ada duit, udah gesek aja kartu kredit. Nah, nanti tinggal di akhir bulan total tagihan kita yang harus kita lunasi ke bank tersebut gitu. Nah, ingat ya, kartu kredit itu merupakan produk dari bank, bukan dari lembaga pembiayaan. Nah, sobat belajar, kakak mau review sedikit nih ya tadi mengenai materi yang tadi, mengenai gimana sih cara pedagang bangkit dari keterpurukan pandemi, terus keterkaitannya sama materi lembaga pembiayaan tadi ya. Lembaga pembiayaan ini hadir untuk mengatasi solusi tadi pedagang-pedagang kecil yang akhirnya mempunyai masalah terhadap modal gitu, sehingga dia tuh bisa memberikan bantuan untuk pedagang tersebut, akhirnya biar pedagang tersebut tuh bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Tadinya misalkan dia cuma mampu produk 50 pieces. Nah, ditingkatkan nih dengan adanya dia meminjam dan sama lembaga pembiayaan, dia bisa meningkatkan produksinya lagi sebesar atau sebanyak 100 pieces. Nah, itu kebayangkan benar-benar lembaga pembiayaan ini tuh berfungsi banyak gitu ya terhadap beberapa sektor, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang kita tuh ngerasa banyak banget dari kita nih ya di masa pandemi ini tuh yang sektor keuangan itu terganggu gitu banyak, apalagi sekarang pandemi banyak ya kasus PHK gitu, karyawan di PHK, jadi kan dia nggak punya pekerjaan. Nah, kalau misalkan ada karyawan di PHK terus dia bingung kan gimana akhirnya melanjutkan hidup, otomatis dia berpikir untuk
berwirausaha aja deh gitu, dagang atau ngapain, jualan bakso atau misalkan jualan apapun gitu, intinya berwirausaha agar kehidupannya tetap terjalin atau tetap terjalan dengan baik gitu. Nah, itu salah satu solusinya dengan meminjam duit ke lembaga pembiayaan. Nah, tadi terus kakak mau review lagi mengenai perbedaan lembaga pembiayaan sama lembaga perbankan. Kalau lembaga pembiayaan itu dananya bukan bersumber dari masyarakat, sementara lembaga perbankan dananya bersumber dari masyarakat. Tadi dananya itu berupa tabungan yang ditabung atau duit yang disetorkan oleh masyarakat ke rekening-rekeningnya kan. Nah, bank itu biasanya nanti akan mengolah dana-dana tersebut untuk dijadikan duit-duit dari nasabah itu akan diolah lagi oleh bank. Kemudian mungkin nanti bank akan memberikan kredit berupa KPR kayak gitu kan. Nah, itu dananya itu bersumber dari masyarakat. Sementara kalau lembaga pembiayaan itu dananya nggak bersumber dari masyarakat. Jadi benar-benar masyarakat itu meminjam duit ke lembaga pembiayaan, tapi masyarakat nggak bisa nabung ke lembaga pembiayaan karena tujuannya itu untuk membantu membiayai gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau lembaga perbankan itu bisa menciptakan atau menghadirkan uang giral, tapi kalau lembaga pembiayaan itu nggak punya hak untuk menciptakan uang giral tadi. Nah, tadi kan kalau lembaga perbankan mungkin ya emang lebih luas ya sektornya gitu. Tadi bisa menghasilkan ini nih yang tadi kakak bilang, uang giral, ATM, giro, cek kayak gitu, terus akhirnya bisa menghasilkan kartu kredit juga, sementara lembaga pembiayaan nggak bisa. Nah, terus tadi itu merupakan kedua dari perbedaan lembaga pembiayaan sama perbankan ya sobat belajar. Terus tadi lembaga pembiayaan juga punya dua fungsi utama. Yang tadi dia untuk pembiayaan masyarakat dan yang kedua itu untuk pengembangan infrastruktur. Kalau pengembangan infrastruktur itu berarti sasaran atau tujuannya itu kepada perusahaan-perusahaan sektor swasta nih yang membutuhkan tambahan dana atau tambahan modal untuk mengembangkan infrastruktur yang sedang dijalani atau programnya mereka yang sedang berjalan. Sementara kalau pembiayaan kepada masyarakat itu tadi untuk akhirnya bisa membantu memberikan cicilan atau kredit kepada masyarakat, yang masyarakat tuh bisa jadi opsi nih untuk memilih antara perbankan atau pembiayaan ya gitu. Oke sobat belajar, gimana tadi penjelasan mengenai lembaga pembiayaan sama perbankan? Berarti udah paham ya perbedaannya apa, terus lembaga pembiayaan itu kayak gimana, udah terpikir ya, udah terpikir di otak tuh lembaga pembiayaan itu seperti apa. Nah, latihan soalnya juga tadi ada 3 soal, kakak rasa mudah-mudah ya untuk dikerjakan. Sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!